Assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini aku mau cash stuffing untuk November week ketiga ya teman-teman. Ini dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Nah, ini dia dompet bulanan aku. Ini udah lama banget ya. Udah 1 tahunan lebih gitu dan masih awet aja. Nah, ini aku mau susun-susun dulu uangnya sambil aku sapa-sapa teman-teman semua. Gimana kabarnya? Udah pada budgeting apa belum? Aman apa enggak? Semoga aman ya, savingnya juga semoga makin banyak juga. Oke, jadi aku itu tim gajiannya bulanan ya teman-teman, tapi aku baginya itu secara per minggu gitu. Nah, aku tuh nabung kadangan nggak per minggu ya teman-teman. Aku lebih apa ya, nyamannya itu sebulan sekali untuk saving yang jangkanya itu agak panjang kayak dana darurat, dana pendidikan, kayak gitu kan itu otomatis nabung terus dan aku lebih senangnya itu ternyata langsung auto debit gitu. Nah, karena ini udah di week ketiga, jadi aku mau nabung juga nih untuk dana pendidikan dan dana darurat. Tapi sebelum itu mari kita evaluasi dan alhamdulillah ya teman-teman ini tuh nggak ada sisanya. Itu ada sisa di gas tapi setelah aku bikin video ini tuh uangnya langsung aku pakai beli gas jadi ya nggak ada sisa gitu ya teman-teman. Dan ini total pemakaian itu sama aja ya 415.000 gitu. Yang penting itu kewajiban udah terbayarkan gitu ya teman-teman. Ini aku juga udah buat budget plannya untuk November di week ketiga ya teman-teman. Buat yang belum nonton boleh ya scroll aja videonya di bawah. Dan langsung aja kita mau masukin uang ke dompet mingguan aku. Ini adalah part yang paling disukain ibu-ibu nih, aku yakin banget pokoknya. Masukin uang ke dompet gitu ya, walaupun udah dibagi sesuai posnya gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk belanja bulanan atau groceries di sini aku isinya 50.000. Terus untuk beras ini aku udah beli ya teman-teman. Budgetnya itu kan 135, tapi harga berasnya itu ternyata naik jadi 142 dan kekurangannya itu ditambahin sama suami aku ya ada 7.000-an gitu. Nah, lanjut lagi tuh untuk belanja mingguan. Ini aku juga langsung ke pasar ya teman-teman, karena gajiannya tuh aku nerima uangnya itu udah sore kan. Jadi aku tuh butuh gitu ya untuk belanja ke pasar dan aku tuh udah kepake ada 55.000-an gitu ya. Jadi ini sisanya masih ada 70.000 yang aku masukin ke dompet. Lanjut lagi untuk kuota internet, ini kan 180, tapi yang di dompet ini punya aku aja ya sebesar 80.000. Kalau yang 100.000 tuh punya suami dan biasanya tuh pakai m-banking gitu ya belinya. Kalau aku tuh di kontra aja teman-teman. Ini juga budgetnya aku tambahin ya karena harga kuota itu naik ya, walaupun naiknya cuma 2.000 tapi ternyata lumayan juga ya. Terus lanjut lagi nih ada hiburan. Di sini aku kasih juga 20.000 ya teman-teman. Ini buat hiburan tipis-tipis aja. Alhamdulillah masih konsisten budgeting ya sampai sekarang dan itu tuh ngebantu banget untuk mengelola keuangan keluarga ya teman-teman. Buat teman-teman jangan dilihat nominalnya ya, kalau nggak cocok boleh disesuaikan lagi tapi ikutin aja caranya. Terus lanjut lagi ada dana lainnya atau dana tak terduga itu sama aja ya sebesar 20.000. Terus ada jajan anak juga. Nah, di jajan anak ini aku kasihnya uang recehan kayak gini biar enak aja gitu ngambilnya. Ini aku kasih 20.000 ya. Ini tuh kadang-kadang aja sih dia minta ke warung. Dia tuh nggak minta ke warung sih. Kadang nih yang penting ada cemilan gitu di rumah. Jadi kadang kalau misalkan nggak ada cemilan baru deh aku ajakin ke warung gitu ya teman-teman. Dia tuh jarang minta-minta ke warung. Dia tuh yang penting ada cemilan aja entah apapun itu. Lanjut lagi nih untuk kebutuhan anak ya, ada susu dan pampers. Ini nih budgetnya 70.000, tapi yang 20.000 itu aku gabung sama listrik dan BPJS ya, kan 380 gitu. Karena aku nggak ada recehan lagi, belum aku tukerin lagi gitu ya teman-teman. Terus lanjut lagi nih ada uang jajan istri sebenarnya 15.000 ya, tapi aku tuh nggak ada 1.000-an, jadi adanya 2.000. So ini ada 16.000 ya teman-teman. Ini biasanya aku pakai buat jajan aja ya teman-teman, karena kebetulan emang kayak skincare aku gitu masih pada ada sih ya, belum pada habis juga.
Nah yang gas ini abis bikin video ternyata emang harus dibeli ya teman-teman, dan tuh uangnya masih ada di situ. Nah ini 400.000 ini untuk listrik BPJS, dan 20.000-nya itu uang anak aku ya teman-teman. Ini listriknya untuk 3 rumah dan BPJS-nya untuk 2 orang ya teman-teman. Jadi makanya agak banyak gitu nominalnya karena emang bukan satu rumah ya. Nah ini alhamdulillah udah selesai, udah aman banget ya kalau masukin uang ke dalam dompet kayak gini teman-teman, gitu juga nggak sih? Jadi aku tuh per bulan tapi aku bagi jadi 4 minggu gitu ya teman-teman. Jadi makanya nominalnya tuh kenapa ada yang kecil-kecil gitu ya, karena memang menyesuaikan aja, karena aku tuh sebelumnya budgeting bulanan. Terus aku taruh tuh di dompet bulanan aku. Terus per minggunya baru deh aku keluarin sesuai kebutuhan per week gitu ya teman-teman. Untuk kewajiban juga aku tuh bagi-bagi gitu per minggunya. Untuk savingnya, nah ini untuk pendidikan aku nabungnya di tabungan berjangka, jadi otomatis auto debit ya, jadi aku nggak nabung sedikit-sedikit dulu. Tapi kalau yang TK aku masih nabung sedikit-sedikit. Untuk dana darurat aku juga makainya itu muamalat ya, aku rata-rata tuh pakainya yang syariah gitu ya, karena fasilitasnya lengkap dan tentunya free admin gitu ya teman-teman. Dia dapat ATM juga, m-banking juga, pokoknya itu enak lah ya. Terus tuh ada tabungan daging ini nih buat lebaran gitu ya teman-teman. Lanjut lagi itu yang terakhir ini aku mau isi amplop. Nah sebelumnya itu kan aku udah bongkaran ya, dan sayang banget kalau amplopnya itu nggak dipakai. Jadi di sini aku tuh ada target 1 juta yang aku isi per amplopnya itu sebesar 10.000 ya teman-teman. Nah ini aku ada 50.000, jadi langsung aja kita masukin uangnya ke dalam amplop gitu ya teman-teman. Aku nggak ngikutin nominal angka di amplop karena menurut aku tuh agak apa ya, agak susah gitu karena harus nuker-nukerin uang, dan nominalnya itu kan selalu bertambah ya, 1.000 per hari, jadi nyampe amplop 100 tuh harus 100.000 gitu, dan itu tuh agak berat ya. Memang sih targetnya juga lumayan. Nah kalau ini aku tuh targetnya nggak gede-gede banget, cuman 1 juta ya, mudah-mudahan aja bisa konsisten ya teman-teman. Jadi aku isinya per amplop itu 10.000 aja biar nggak memberatkan gitu ya teman-teman. Aku baru savingnya itu di week ketiga karena memang gajiannya itu di week ketiga, dan aku baginya itu per week. Jadi untuk kewajiban kayak listrik, BPJS baru aku bayarkan di week ketiga ya teman-teman. Ya semoga teman-teman paham ya. Kalau teman-teman bingung boleh tanya aku, boleh komen di bawah. Buat yang mau samaan nih barangnya kayak yang aku pakai, boleh juga komen, nanti aku share linknya ya. Dan aku juga ini belum isi sinking fund, insya Allah di next video nanti aku cicil ya, karena aku tuh nggak bisa isi sedikit-sedikit gitu loh, kayak beda aja gitu rasanya. Ternyata aku lebih senengnya itu ya langsung gitu, misalkan save 100.000 ya udah 100.000 kayak gitu ya teman-teman. Ya sebenarnya nabung itu tergantung nyamannya kita aja kayak gimana, yang penting kan tetap saving, nggak mengabaikan saving juga ya. Nah ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu bisa goals. Jadi yang udah diisi aku taruh di depan, dan nanti yang di belakang itu yang belum diisi. Oke sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum.